Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih cukup percaya diri menghadapi kondisi pasar yang masih dalam kondisi yang tidak bersahabat? Bagaimana juga kondisi portofolio koleksi Anda di tengah kuatnya tekanan yang ada? Yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus-menerus harus bergulat dengan tren pelemahan yang belum juga terbendung dan bahkan cenderung semakin kencang seiring beragam sentimen negatif yang datang silih berganti. Alih-alih melandai, laju pelemahan indeks seolah makin tak terbendung sehingga membuat indeks semakin dekat dengan area support pentingnya di level 6 ribuan. Sekaligus semakin menjauh dari level psikologis 7 ribuan. Ya sebagaimana kita ketahui, kuatnya tekanan yang datang dari berbagai arah seolah tak lagi memberikan pilihan bagi indeks selain terkulai lemah di zona merah. Dan bahkan bila dibandingkan dengan posisinya di awal tahun, maka telah terjadi pelemahan hingga hampir 27%. Atau jika tolok ukur yang dipakai adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini, yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat berada di level 9.134,7, maka porsi pelemahan yang terjadi bahkan terhitung sekitar 30%. Secara sepintas, biang kerok dari kuatnya tekanan pelemahan ini tentu bisa disimpulkan datang dari sentimen terkait hasil rebalancing dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI, serta keputusan penghapusan saham-saham Indonesia oleh Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell terhadap deretan emiten yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC mulai 22 Juni 2026 mendatang. Namun tekanan tidak semata-mata datang dari sana, melainkan juga hadir dari berbagai sentimen lain, seperti perkembangan kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz dan juga Kremlin yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya jadi terganggu. Sehingga membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Juga soal sentimen yang tak kalah penting terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus merosot hingga mencapai titik terendahnya di level 17.700-an rupiah per dolar AS pada 19 Mei 2026 pagi tadi. Titik terendah ini bahkan menjadi catatan rekor terbaru, melebihi rekor titik terendah sebelumnya yang terbentuk saat krisis moneter melanda pada 1998 silam, di mana saat itu posisi rupiah terkulai lemah di level 16.800 per dolar AS pada 17 Juni 1998. Keterpurukan rupiah ini menjadi tidak terhindarkan lagi, seiring dengan derasnya aliran dana keluar atau capital outflow yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dengan beragam sentimen dan kuatnya tekanan yang ada di pasar tersebut, rupanya membuat pelaku pasar semakin concern dalam mencermati perkembangan bisnis dan rencana ekspansi dari sejumlah emiten yang dinilai dapat menjadi rujukan awal guna memproyeksikan peluang pertumbuhannya ke depan. Juga termasuk informasi tentang deretan saham yang berhasil melawan arah pelemahan dengan cukup kokoh bertahan di zona hijau sehingga masuk dalam deretan top saham gainer pada perdagangan awal pekan ini. Juga kabar tentang aksi borong saham yang dilakukan oleh investor kawakan nasional Loh Keng Hong yang sekiranya dapat dijadikan rujukan, khususnya bagi para investor muda yang kerap kali masih bingung dan bimbang dalam menentukan strategi dan arah investasinya dalam kondisi pasar yang challenging seperti saat ini. Selain itu, kabar juga datang dari upaya pemerintah dalam memperkuat armada tempur dari Tentara Nasional Indonesia di tengah maraknya konfrontasi bersenjata antar negara yang terjadi dalam dinamika internasional seperti yang terjadi di Selat Hormuz antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta juga perang yang belum juga usai antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat hampir seluruh pihak terus awas dan bersiaga atas beragam potensi dampak yang bisa muncul dari kondisi tersebut. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, masuk ekosistem Panacea Group, SMKM siap transisi jadi pemain aquaculture regional. Membuka program Top 5 edisi malam ini, kita akan membincang soal perkembangan PT Sumber Mas Konstruksi Tbk atau SMKM yang bakal menjalankan transisinya dari semula perusahaan konstruksi tradisional menjadi grup infrastruktur aquaculture terintegrasi yang berkiprah di tingkat nasional maupun kawasan regional Asia Tenggara. Langkah transisi tersebut dilakukan sejalan dengan aksi akuisisi yang dilakukan perseroan terhadap perusahaan yang berbasis di Singapura
yaitu PT Panacea dan juga LSO. Proses transisi juga dilakukan menuju pengembangan ekosistem hilir, serta kemampuan operasional berbasis teknologi dengan memanfaatkan DNA konstruksi infrastruktur SMKM untuk mendukung pertumbuhan operasi aquaculture yang terintegrasi dan ekosistem infrastruktur regional di seluruh Indonesia dan juga ASEAN. Sebagai bagian dari proses integrasi ini, pihak SMKM telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement atau CSPA untuk secara resmi mengakuisisi Panacea Aquaculture Pte Ltd Group of Companies alias Panacea Group dari kepemilikan Shrimp Orgy Pte Ltd alias LSO. Total nilai transaksi ini diperkirakan mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat dan ditargetkan sudah akan rampung pada triwulan ketiga 2026 mendatang. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Prabowo serahkan sederet pesawat tempur ke TNI, ada Rafale, Falcon hingga Airbus. Dari informasi terkait aksi akuisisi yang dilakukan oleh emiten, ini berita juga datang dari pemerintah, di mana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja menyerahkan sejumlah pesawat dan alat utama sistem pertahanan atau alutsista kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Proses penyerahan secara resmi dilakukan pada Senin, 18 Mei 2026 kemarin, di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam hal ini, deretan pesawat dan alutsista yang diserahkan antara lain yaitu 6 pesawat tempur Dassault Rafale, yaitu 1 pesawat Airbus A400M alias MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, serta radar GCI jenis GH403. Selain pesawat tempur, diserahkan juga rudal Air-to-Air Beyond Visual Range atau BVR, Meteor, serta Smart Weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale. Sebagai informasi sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyerahkan 2 pesawat Dassault Falcon 8X serta 1 pesawat Airbus jenis A400M, di mana penambahan ini sengaja dilakukan untuk memperkuat alutsista Indonesia, khususnya dalam mobilitas udara strategis. Berikutnya berita ketiga, Lo Keng Hong serok saham DILD dan GJTL. Kembali ke berita tentang bursa dan pasar saham nasional, di mana investor kawakan yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu Lo Keng Hong, baru saja terpantau melakukan aksi borong terhadap saham PT Intiland Development Tbk atau DILD, serta PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL. Manuver tersebut dilakukan oleh pria yang akrab disapa Pak Lo itu sebagai bentuk akumulasi saham di tengah merosotnya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Sehingga oleh sebagian investor, memang coba dimanfaatkan guna melancarkan aksi beli terhadap saham-saham yang dinilai potensial namun harganya sudah terdiskon cukup signifikan. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, Pak Lo resmi memborong 15,18 juta saham DILD dengan harga Rp129 per saham, sehingga menghasilkan total nilai transaksi sebesar Rp2 miliar. Dengan tambahan tersebut, maka total kepemilikan Pak Lo terhadap saham DILD secara akumulatif saat ini adalah mencapai 733,69 juta saham atau setara dengan 7,08% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan. Kita lanjut ke berita keempat. Usai warung taburai milik Pras Teguh baik kini gandeng komedian Nunung lewat Mami Nungki. Usai saham DILD yang baru saja diborong oleh Lo Keng Hong, kini kita berbincang tentang aksi ekspansi yang baru saja dilakukan oleh PT Bersama mencapai puncak Tbk atau baik dengan menggandeng brand kuliner nasional ayam panggang Mami Nungki yang merupakan bisnis bersama antara komedian senior Nunung dengan sosok entertainer Vicky Prasetyo. Aksi kolaborasi dengan brand kuliner milik tokoh publik nasional ini kembali dilakukan oleh pihak baik setelah sebelumnya sukses menggandeng Atta Halilintar lewat gerai Lemak Rasa dan juga tokoh komika sekaligus podcaster Pras Teguh lewat jejaring kepemilikan warung taburai miliknya. Keseluruhan aksi kolaborasi tersebut dilakukan baik melalui induk usahanya, yaitu Anak Baik Corporation atau ABC, sebagai upaya percepatan penetrasi pasar sekaligus memperkuat ekosistem rantai pasok yang dimiliki oleh perseroan. Langkah kolaborasi ini diawali lewat pembukaan jaringan cabang keempat restoran ayam panggang Mami Nungki di kawasan Galaksi, Bekasi. Terakhir berita kelima, 10 saham top gainer perdagangan Senin 18 Mei 2026. Dian, Blue, memimpin kenaikan. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kita akan beralih dengan memantau deretan saham yang berhasil bertahan di zona hijau di tengah tren pelemahan yang tengah melanda indeks harga saham gabungan atau IHSG, sehingga tercatat dalam daftar saham top gainer untuk perdagangan Senin 18 Mei 2026 kemarin.
Deretan saham top gainer tersebut dipimpin oleh PT Diandra Media International Tbk atau DIAN dengan porsi kenaikan mencapai 31,33% dan disusul oleh PT Berkah Prima Perkasa Tbk atau Blue yang menguat hingga 18,28%. Selanjutnya di peringkat ketiga muncul nama PT Batavia Prosperindo Tbk atau BPTR yang menguat sebesar 16,87%. Unggul satu peringkat di atas saham PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk atau SKML yang berhasil menguat sebesar 12,96%. Menggenapi formasi 5 besar dengan porsi penguatan tipis di bawah SKML ada PT Equity Development Investment Tbk atau GSMF yang sepanjang hari menguat sebesar 12,32%. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.